Di video kali ini aku bakalan jelasin kenapa kalau kalian ambil rumah dengan harga 1 miliar dan cara bayar kalian yaitu menggunakan KPR, akhirnya kalian harus bayar senilai 2.142.762.980 rupiah dengan tenor 20 tahun. Kita langsung masuk aja ya ke hitung-hitungannya. Di sini ada Bank X yang menawarkan tenor 20 tahun bunga berjenjang. Di tahun pertama sampai ketiga bunganya 3,65%, tahun keempat sampai keenam bunganya 7,65%, tahun ke-6 sampai tahun ke-10 bunganya 9,65%, dan yang terakhir untuk tahun ke-10 sampai 20 itu di 10,65%. Setelah kita tahu bunganya, di sini angsurannya ya. Angsuran per bulannya di tahun pertama sampai ketiga itu di 5.876.000, di tahun 4 sampai 6 yaitu 7,8 juta, tahun ke-6 sampai 10 8,7 juta, dan yang terakhir 10 sampai 20 angsurannya di 9,1 juta. Tapi masalahnya adalah 5,8 juta ini nggak semuanya itu langsung ngurangin ke angsuran pokok kalian. Di sini kita pinjam dari bank yaitu 1 miliar, dan di bulan pertama dari 5,8 juta ini dikurangin untuk angsuran pokok cuma 2,8 juta. Sisanya itu dipotong untuk angsuran bunga bank karena kita minjem 1 miliar. Dan saldo pinjaman kita di bulan pertama itu tinggal di 997 juta. Nah, di bulan kedua, kalian bisa lihat ya, angsuran pokoknya meningkat dari yang awalnya 2.835.000 jadi 2.843.000. Jadi di sini porsinya itu semakin ditambah. Kenapa? Karena ini dipotong dari angsuran bunganya yang awalnya 3.041.000 jadi 3.033.000, 3.024.000, 3.015.000 sampai 3.007.000. Ini bulan pertama 2, 3, 4, 5. Dan kalian bisa lihat angsuran pokoknya meningkat terus kan dari awalnya 2.835.000. Di bulan kelima, kalian bisa lihat ya, 2.869.000. Yang kalian bayarin tetap sama, 5.876.000. Tapi banknya sendiri yang ngatur perhitungannya. Tapi itu untuk tahun pertama sampai ketiga. Gimana ya pas di tahun 10 sampai ke 20-nya? Kalian bisa lihat, cicilannya dari 5,8 juta naik sampai ke 9,1 juta. Ini adalah hitung-hitungannya. Dari angsuran 9,1 juta, kalian bisa lihat ya, angsuran pokok yang di bulan pertama 2.800.000, di bulan ke-236, kalian bisa lihat ya, ini angsuran pokoknya jadi 8.741.000, dan angsuran bunganya ini tinggal 394.000. Sampai yang terakhir di bulan ke-240 karena tenornya itu 20 tahun, angsuran pokoknya itu 9.056.350, angsuran bunga tinggal 80.000, dan di sini ya saldo pinjaman kita sudah sisa 0. Jadi di sini kita sudah lunas. Sehingga kalau semua ini ditotal akan menghasilkan angka 2.142.762.980 rupiah. Pertanyaannya, kalian beli rumah harga 1 miliar tapi bayarnya 2 miliar. Capital gain selama 20 tahun, aku rasa sih agak sulit ya untuk bisa naik double sampai ke 2 miliar untuk kalian balik modal doang. Nah, coba kalian bandingin kalau misalnya kalian itu sewanya rumah. Di sini ya, satu rumah ini disewakan dengan harga 50 juta. Kenapa aku ambil 50 juta? Karena uang kalian pertama kan 1 miliar. Dan di Surabaya ini, yang harga rumah 1 miliar itu bisa disewain 40 sampai 50 jutaan. Let's say aja deh, di sini aku ambil 50 juta. Dengan uang 1 miliar kalian, kalau kalian nggak punya rumah dan kalian milih sewa, kalian bisa sewa selama 20 tahun. Dan gimana caranya kalau misalnya kalian mau sewa itu selama-lamanya tanpa ada tambahan biaya lagi? Selain kalian pindah-pindah rumah, kalian bisa investasiin aja ya dengan bunga 5% per tahunnya. Dengan uang 1 miliar, kalian bakalan dapetin 50 juta. Dan bunga dari 50 juta ini yang kalian tabung di deposito, kalian bisa pakai untuk bayar sewanya. Tapi mungkin ada yang kepikiran soal inflasi 2-3%. Tenang aja, di sini aku juga sudah hitung. Kalau kalian investasi dengan bunga 7% per tahun, kalian bakalan dapetin 70 juta. Dan kalau untuk selisihnya dari 70 juta ke 50 juta, kalian masih hemat 20 juta. Dan ini kalian hematnya itu per tahun. Selama 20 tahun, kalian sudah bisa dapetin hemat 400 juta. Jadi buat pasangan-pasangan muda, sebenarnya kan opsi untuk tinggal itu ada banyak banget. Ada rumah, ada apartemen, ada kondominium, kalau mau yang lebih mewah daripada apartemen. Terus juga kalian bisa sewa rumah sendiri. Kalau kalian mau ngambil di daerah yang elite, full furnished, itu harganya sekitar ratusan juta. Tapi tenang aja, di sini kalian tetap bisa tinggal selama 10 tahun. Kalau uang kalian itu 1 miliar, dan kalian tinggal cari bunga, yaitu di angka 10% per tahunnya. Maka kalian bisa tinggal secara gratis. Ini untuk simulasi rumah yang harganya itu 1 miliar. Dan karena kalian sudah nonton video ini sampai habis, aku mau ngasih kalian hadiah. Aku sudah bikinin ebook ya. Kalau kalian lagi nyari rumah dengan budget 3-5 miliar, aku udah pilihin 5 kawasan terbaik di Surabaya Barat. Menurut aku, untuk kalian tempatin. Kalau kalian tertarik, kalian tinggal cek aja link yang sudah aku tulis di deskripsi. Bentar-bentar, jangan di-close dulu videonya. Aku mau ngasih satu informasi terakhir. Nextnya, aku bakalan bahas kalau kalian tetap mau beli rumah dengan harga 1 miliar dengan cara bayar KPR, berapa sih gaji yang kalian butuhin dan gimana caranya kalian bisa lolos KPR pertama kalian. Jadi jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan informasi berikutnya.